Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bos semuanya, hari ini kita ngebahas sesuatu yang cukup penting ketika teman-teman mau beli laptop dan budgetnya hanya di angka 4-5 juta rupiah. Pilihannya bro ya, di pertengahan tahun 2026 ini kalian bisa beli laptop baru atau bisa beli second. Ini kayaknya pilihannya nggak nyaman sekali. Tapi kalau kita lihat kondisi bro ya, harga laptop kan semakin kesini makin tinggi. Jadi nilai value dari 4-5 juta rupiah, sekarang itu dia dikonversi dengan spek yang cukup terbatas, pilihannya semakin sedikit. Alhasil, kalau kalian mau beli dan milih di dua segmen itu, teman-teman harus benar-benar tahu siapa yang menggunakan laptop yang akan kalian beli. Contoh kampanye gini, pas teman-teman mau beli laptop untuk kebutuhan sekolah, entah dasar, menengah, sampai tingkat tinggi atau yang sederajat, saran saya nih bro ya, untuk kebutuhan pendidikan, mendingan teman-teman beli laptop baru. Yang dimana rata-rata untuk anak yang baru menggunakan laptop ini masih belajar menguasai, dia itu akan otomatis tidak butuh spek tinggi, dan ketika ada permasalahan, laptop itu kendalanya masih di cover garansi. Bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun tergantung dari laptop yang kalian beli. Sementara nih, buat teman-teman yang sudah tahu kebutuhannya apa, semisal para karyawan, teman-teman mahasiswa yang kerjanya udah banyak, ngolah data dan lain-lain, saran saya mendingan beli second aja bro, karena second ini akan otomatis punya spek lebih tinggi dibandingkan laptop baru di harga 4-5 juta rupiah. Belum lagi semisal akan terjadi kendala, laptop itu akan bermasalah, otomatis rata-rata mereka akan lebih aware dan paham laptop ini harus diapain nih ketika terjadi kendala, entah ngehang, instalasinya kurang atau gimana. Mereka lebih paham nih dibandingkan anak yang baru beranjak sekolah dan baru menggunakan laptop seperti ini. Nah, poinnya sederhananya kayak gitu. Dari sini saya akan ngambil beberapa contoh laptop, semisal teman-teman mau beli baru, pilihannya itu di harga 4-5. Yang pertama ada Advance Soulmate, yang kedua ada Axio MyBook Hype 10, yang ketiga ada SPC Style 3, yang harganya itu dari 4-5 juta rupiah dengan berbeda spek. Terus kalau kalian mau beli laptop second, pilihannya ini saya ngambil sampel di pertama punyanya ThinkPad X1 Carbon, yang satu di tipe HP EliteBook 430. Nah, dari kedua buah spek baru sama second ini bro ya, kalau kalian perhatikan, dia kan punya varian spek beda. Kalau seri yang laptop baru ini rata-rata speknya pakai Intel Celeron, kalau nggak gitu Athlon, paling agak tinggi dikit adalah pakai Ryzen 3 3200 yang ada di SPC Style. Nah, sementara kalau kalian beli laptop second, secara spek, ini akan 3-4 kali lipat lebih tinggi. Kalau teman-teman beli ThinkPad X1 Carbon, dia pakai dapur pacu Intel Core i5 Gen 8. Nah, ketika teman-teman beli yang punyanya HP EliteBook Gen 8, dia itu dapat prosesor Intel Core i7 yang kemampuannya udah jauh di atas dari laptop baru. Nah, dari sini saya akan mengambil dua sampel untuk bisa kita bandingkan dari kecepatannya bro ya. Yang pertama punya Advance Soulmate yang pakai dapur pacu Athlon 3020E, yang satu kita ambil contoh dari ThinkPad X1 Carbon yang punya dapur pacu Intel Core i5 Gen 8. Dari data ini kita bisa melihat bahwa speed dari AMD Athlon kalau dilihat dia itu 3 kali lebih rendah dibandingkan punya ThinkPad. Jadi meskipun ThinkPad ini second bro ya, kemampuannya mulai dari booting, kalian buka aplikasi, copy paste data dan lain-lain, ini akan lebih make sense untuk kalian gunakan buat ngolah data yang besar terus intensitasnya tinggi. Tapi kalau buat sekolah, ini aja. Kalau ada rusak, dia masih di cover garansi. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian ingin melihat review lengkap dari Advan, kita udah pernah ngebahas awalnya laptop ini dia itu di bawah di angka 2,9, tapi sekarang di harganya udah naik bro, udah di atas 4 jutaan, mulai 42 sampai 4,5 juta rupiah. Jadi untuk berikutnya kita akan langsung ngebahas di laptop second dengan data dari perbandingan yang kalian bisa lihat spek totalnya kayak gini kawan. Minusnya kalau kita beli laptop second yang pasti adalah laptop ini bekas pemakaian orang dan garansinya pendek bro. Rata-rata teman-teman akan dapat garansi cuma 7-14 hari kerja aja.
Jadi saran saya pas teman-teman sudah beli, laptop itu dipanjer aja bro. Entah buat nonton YouTube atau buat nonton video offline. Buat kita tahu bahwa laptop itu kalau dipakai normal, minimal kalau di overheatingnya lebih, teman-teman bisa komplain supaya mencegah kalau ada kendala di kemudian hari pas garansi habis, teman-teman bisa meminimalkan hal tersebut. Tapi kalau teman-teman belinya di saudara atau teman yang udah dipercaya, ya wis bro, itu garansinya pasti selamanya. Tak jamin bisa seperti itu. Terus enaknya pakai laptop ini bro ya, khususnya di tipe X1 Carbon yang udah kita riset, dia ini nyaman sekali karena laptop ini yang pertama, dia punya enteng terus material juga premium. Meskipun second, laptop ini dulu pernah mahal, harganya itu udah di atas 25 juta rupiah. Dan spesifiknya, dia punya enteng banget. Laptop ini hanya mencapai di angka 1,3 kg. Kemudian untuk layarnya, pengalamannya saya rasakan adalah laptop ini dia punya experience yang mahal banget. Di harga 4-5, teman-teman sudah bisa ngerasain panel IPS, akurasi tinggi karena pas kita tes layar laptop ini dia mencapai di angka 93% sRGB yang artinya buat ngedesain ini proper bro. Terus layar ini pun juga punya resolusi Full HD dan dia ini juga punya kelebihan fitur touchscreen. Nah, efek sampingnya buat teman-teman yang suka bikin sketch, kita bisa menambahkan pakai stylus. Belinya murah aja, kalian beli 112.000, ini sudah bisa dipakai di layar ini. Kemudian laptop ini pun memiliki layar jenis mid yang tidak gampang memantulkan cahaya. Jadi kalau kita lihat, ini enak nggak silau, terus untuk dipakai nonton beberapa orang, karena IPS, dia view angle-nya jadi luas. Lanjut untuk kameranya, laptop ini menurut saya juga bagus bro ya, meskipun basic 720p, dia ini termasuk bening, enak buat meeting online, dan dia juga punya privasi shutter fisik yang terletak di bagian atas ini. Lanjut geser ke bagian keyboard. Di keyboardnya ini menurut saya akan ada sedikit kendala alias penyesuaian karena dia punya layout Jepang, jadi dia ada huruf kanji sehingga kalau teman-teman buat ngetik, ini kalau nggak terbiasa akan sedikit terganggu, terutama mungkin di beberapa tombol. Contohnya pas teman-teman ingin ngetik atau ingin menyalakan caps lock, kita harus pakai shift sama caps lock ditekan berbarengan. Terus belum lagi di bagian spasinya ini ukurannya kecil bro ya. Kalau kita nggak terbiasa mungkin akan terpencet tombol yang lain. Tapi kalau udah mungkin pakainya di 1 minggu buat ngetik sehari-hari, ini kayaknya udah akan smooth aja dan pengalamannya ini experience-nya pasti nyaman. Tetap empuk dengan adanya fitur backlight warna putih. Tombol power ya bisa di bagian pojok kanan atas agak ke tengah gini bro ya. Terus untuk sistem security-nya laptop ini juga enak. Punya fingerprint dan touchpad-nya pun dia mulus. Klik kanan, klik kirinya ada double, ada atas bawah, ada tengah juga, terus di bagian tengah ada trackpad, ciri casting pad banget. Dan di bagian tepi, laptop ini punya kelebihan fitur colokan Thunderbolt 4. Nah, ini kalau kalian beli 4 juta laptop baru ya jelas nggak ada bro, colokan Thunderbolt 4 dan juga fitur-fitur premium yang lain. Kemudian pas kita bongkar bagian dalam, komponen laptop ini masih mulus, bagus, dan kalian bisa lihat untuk opsi upgrade-nya dia memang memorinya solder, namun untuk penyimpanannya teman-teman masih bisa memaksimalkan alias nge-replace SSD bawaan 256 dengan diganti maksimal di angka 1 tera. Untuk baterainya dia gede sebenarnya bawahnya bro ya, di angka 57 Wh, tapi karena baterai ini dia second, akhirnya pas kita pakai di panjer untuk produktif, laptop ini hanya mampu bertahan di angka 2-2,5 jam untuk penggunaan normal. Sedikit informasi untuk baterai health dari ThinkPad X1 Carbon kita bahas, dia ini mencapai di angka 79,9%, yang artinya ini rekomen banget untuk dipakai kerja rodi. Terus untuk sistem coolingnya laptop ini dia pakai single fan, dual head pipe dan 1 exhaust. Dengan suhu tertinggi dia hanya mencapai di angka 52 derajat Celcius. Dan menurut saya suhu ini termasuk stabil, nyaman untuk bisa kita lakukan buat kebutuhan berat. Contohnya kita main game tipis hingga teman-teman kebutuhan laptop ini untuk kebutuhan ngolah data yang besar. Dan dari sini kalau kita pakai untuk dengerin musik, audio laptop ini proper bro, karena pakai Dolby, suaranya nyaman di telinga, enak buat dengerin musik ataupun buat kita nobar rame-rame.
teman-teman, jadi kesimpulannya gini ya, kalau kita POV-nya punya budget di angka 4 sampai 5 juta rupiah, terus pilihannya beli second atau baru, teman-teman harus mengetahui dulu siapa yang menggunakan laptop ini. Nah, setelah kalian tahu, terus memahami dari kebutuhan tersebut, teman-teman tinggal beli aja. Kalau untuk kebutuhan sekolah, ya mending beli baru. Tapi kalau untuk kebutuhan yang expert, untuk olah data yang udah tahu dari seluk-beluk pekerjaannya, mending beli second. Contohnya dari laptop ThinkPad X1 Carbon yang kita detailkan buat kalian. Karena menurut pengalaman saya nyobain laptop ini juara bro. Under 5 juta, kita dapat banyak fitur premium. Terutama laptop ini, dia itu bobotnya enteng, berbahan material karbon yang otomatis dia akan tahan banting, dan layarnya ini memberikan experience yang mahal. Dia pakai panel IPS, bisa touchscreen, kemudian laptop ini pun kalau dipakai kondisinya mulus. Nah, dari sini kalau teman-teman ingin lebih spesifik, kalian bisa lihat tonton untuk tutorial cara milih laptop second, entah dimanapun terserah kalian, kita juga ada. Terus yang jelas kalau kalian ingin lebih sederhana milihnya supaya cepat, teman-teman tinggal aja ke teman atau kerabat yang sudah mengerti supaya dikasih rekomendasi beli laptop second itu enaknya di mana. Bisa di online ataupun offline. Tapi kalau udah beli, banjar bro, supaya tahu bahwa laptop ini memang kondisinya normal, ready untuk kita pakai sehari-hari. Ya, situ aja bro ya. Semoga bermanfaat and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke, mantap.